Halo kakak-kakak, kita jumpa kembali dalam program persiapan guru sekolah minggu. Program persiapan guru sekolah minggu ini diselenggarakan kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Kakak-kakak, pada episode kali ini kita hendak mempersiapkan bahan ajar dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai pasal 8 ayat 3. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai pasal 8 ayat 3 dengan tema belajar dari kisah Stefanus, Tuhan menguatkan. Belajar dari kisah Stefanus, Tuhan menguatkan. Dan yang akan menyiapkan bahan Alkitab, akan menyampaikan bahan Alkitab adalah Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak, sebelum kita memulai, kita berdoa. Kami memuji kebesaran Tuhan yang boleh memberkati anak-anak-Mu sebagai pegiat anak yang dengan tekun bersahati dalam pelayanan kepada anak sekolah minggu. Engkau yang memberikan kepada kami hikmat ketika kami pada saat ini akan mempersiapkan bahan ajar. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah kakak-kakak, Kak Pendeta Hendra akan menyampaikan bahan Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai pasal 8 ayat 3. Mari Kak Pendeta Hendra. Salam kakak-kakak semua, terima kasih Kakak Pendeta Santi. Kita akan bersama-sama membahas bagian firman Tuhan, dan kali ini kita akan memperkenalkan kisah Stefanus kepada adik-adik, dan kita mau adik-adik mengenal Tuhan menguatkan. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, ayat 54 sampai dengan pasal 8, ayat yang ketiga. Mari kita siapkan pembacaan firman Tuhan. Saya akan membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang pertama. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparnya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan, Yesus, terimalah roh." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Demikianlah firman Tuhan. Kakak-kakak, ini adalah kisah martir, ya, kisah orang-orang yang Tuhan kuasai dengan Roh Kudus, tapi mampu berkata tentang Kristus dengan sangat lantang. Mari kita simak ayat per ayat dan apa yang Tuhan rindukan untuk kita sampaikan pada adik-adik. Pada ayat 54 disebutkan ketika Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu. Mendengar apa nih? Mendengar penjelasan dari Stefanus tentang karya Allah sampai dengan Tuhan Yesus bangkit. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang sangat penting. Stefanus menjelaskannya di hadapan Mahkamah Agama dan menunjukkan bahwa dia sangat percaya tentang kisah itu, dan dia meyakini dengan sungguh-sungguh dan mau setiap orang percaya juga. Jadi mendengar semuanya itu menunjukkan bahwa Stefanus lah yang memperdengarkan tentang Kristus. Tapi saat Mahkamah Agama itu mendengar semua penjelasan Stefanus, justru mereka menolaknya. Tertusuk hatinya, artinya mereka kecewa, mereka merasa itu kisah yang gak benar. Lalu mereka menyambut dengan gertakan gigi, marah artinya, ya. Dan itu yang membuat
tergambar sekali bahwa apa yang dikatakan Stefanus mereka tolak mentah-mentah. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, ayat 55 menyebutkan begitu, itu menatap ke langit. Dia menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh sudah melakukan tugasnya, dan dia menatap ke langit menunjukkan dia siap untuk menghadapi apapun. Dan bacaan kita disebutkan, lalu ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri. Kakak-kakak, dalam banyak sekali bagian Alkitab, sering diceritakan, disampaikan, dituliskan, Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Tapi bagian ini, penulis Kisah Para Rasul menuliskan Yesus berdiri. Seperti Yesus sedang menyambut Stefanus, menyambut orang yang berani untuk mengungkapkan imannya di hadapan mahkamah agama. Orang yang berani untuk menanggung derita dan bahkan siap mati demi menyatakan siapa Yesus. Yesus menyambutnya. Jadi berani mengakui Yesus sebagai Tuhan membuat sorga seperti bergembira. Sorga seperti menyambut orang-orang yang mau melakukan seperti apa yang dilakukan Stefanus. Kakak-kakak, ketika dia melihat ke langit, dia melihat ada sesuatu. Ayat 58 disebutkan, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri. Sekali lagi, dia mengikrarkan posisi Yesus Kristus. Jadi penyebutan anak manusia di sebelah kanan Allah itu adalah sesuatu yang juga mungkin akrab dengan kehidupan orang-orang Yahudi. Di Mazmur-Mazmur disebutkan ya, tahta Allah duduk di sebelah kanan Allah, menunjukkan ada Mesias yang berkuasa, yang diperkenan Allah. Dan itu Stefanus nyatakan tentang Yesus. Jadi orang yang udah di hadapan mahkamah agama, yang tahu konsekuensi logisnya dia akan dihukum mati, tapi masih melihat dan mengatakan sesuatu itu benar-benar terjadi, saudara. Saudara, nggak mungkinlah saudara, kalau saudara udah mau dihukum dan saudara tahu konsekuensi logisnya, saudara bohong dengan penglihatan yang saudara lihat begitu. Stefanus ketika melihat ke atas, dia benar-benar melihat itu, saudara. Yesus berdiri. Nah, ini yang direspon sekali lagi ditolak oleh orang-orang pada saat itu. Ayat 50 jadi disebutkan mereka berteriak-teriak, menutup telinganya, nggak mau dengar. Ya. Dan bahkan saja tidak hanya itu, selain berteriak, menutup telinga, menyerbu dan menyeret dia. Ini penolakan lalu meledakkan kebencian orang-orang ini. Dan ini yang membuat akhirnya Stefanus dihukum. Dalam bacaan kita disebutkan ada seseorang bernama Saulus, dan kisah kita ini menyebutkan ada sesuatu yang penting dengan posisi Saulus. Ayat 58 disebutkan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan seorang muda. Jadi Saulus masih sangat muda, dan orang-orang saksi-saksi meletakkan jubah. Nggak banyak keterangan tentang kenapa sih orang-orang meletakkan jubah itu. Tapi kalau ia meletakkan jubah, berarti ia memberi kepercayaan ya, ini layak dipercaya, dan mungkin orang-orang ini mau merajam Stefanus sehingga dia benar-benar harus lepas jubahnya supaya bisa melempar leluasa begitu, dan dia meletakkan jubah pada seseorang yang patut dipercaya, yaitu Saulus. Dan dituliskan seorang muda. Jadi dia masih sangat muda dan dia potensial sekali untuk dipercaya ya. Dan ini pertama kali Saulus disebutkan dalam kisah ini. Dan di ayatnya yang pertama di pasal 8, Saulus juga setuju bahwa Stefanus dibunuh. Jadi nampak sekali Saulus juga mengiyakan apa yang harus dilakukan itu. Jadi dia membuka diri. Dan situasi selanjutnya terjadi penganiayaan hebat pada jemaat Tuhan di Yerusalem. Nah, dalam kisah itu disebutkan Stefanus benar-benar mengakhiri hidupnya dengan luar biasa. Ayat 59. Stefanus berdoa, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Dia meyakini dan siap ya. Dia teguh yakin bahwa kematian orang-orang yang berpaut dan mengaku Yesus sebagai juru selamat disambut Tuhan, dan dia yakin pengakuannya, ya Tuhan, terimalah rohku. Itu sebuah keyakinan, saudara. Ayat 60 disebutkan, bukan hanya yakin, tapi Stefanus tetap penuh kasih terhadap orang-orang yang nggak bisa terima pemberitaannya. Dia menyesali dan dia memohon sekali lagi, Tuhan,
jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka karena mereka nggak tahu. Jadi Stefanus ini luar biasa. Bukan hanya disebut sebagai penuh dengan Roh Kudus, tapi dia sungguh-sungguh yakin dengan imannya dan dia penuh kasih. Wah, ini orang yang sempurna. Luar biasa sekali. Dalam kisah penutup disebutkan lalu Saulus mulai melakukan banyak penganiayaan dan disebutkan ya bahwa mulai jemaat di Yerusalem itu tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Jadi ini sebenarnya situasi yang unik sekali ya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tuh ketika mau naik ke sorga, dia berkata kepada para murid-muridnya ya, kamu adalah saksiku dari Yerusalem, se-Yudea sampai Samaria. Nah ternyata Tuhan sendiri bekerja. Dalam situasi di mana Stefanus dianiaya, justru penyebaran Injil itu makin meluas. Dahsyat ya, Tuhan tuh kalau berkarya bisa pakai apa saja, termasuk kisah-kisah tragis, tapi justru menjadi sesuatu yang mulia sekali. Nah dari kisah Stefanus ini kita belajar, Tuhan menguatkan Stefanus untuk menjadi saksi. Dia menguatkan seluruh jemaat yang teraniaya, justru menjadi ruang di mana Injil itu tersebar ya. Tuhan tuh menyambut anaknya yang mengakuinya dengan teguh beriman seperti Stefanus sehingga dia melihat Yesus berdiri. Adik-adik perlu juga diyakinkan bahwa di tengah penganiayaan mungkin yang terjadi dalam kisah orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Yesus, ingatlah bahwa Tuhan menyambut setiap anak-anak yang teguh beriman dan mau mengikrarkan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang kedua, Tuhan adalah Allah yang penuh kasih. Sehingga kenapa Stefanus berkata, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Karena Stefanus kenal bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh kasih. Dan terakhir, Tuhan tuh bekerja untuk menyebarkan Injilnya melalui banyak orang-orang percaya, termasuk orang-orang yang dianiaya. Jadi kalau kita sekarang mungkin mengalami situasi yang nggak begitu bagus di Indonesia, gunakan itu untuk menyatakan Injil. Tuhan akan semakin dikenal karena pemberitaan tentang kita yang teraniaya justru kesempatan untuk memberitakan Injil. Selamat memberitakan ini kakak-kakak dan semoga adik-adik mengenal Tuhan menguatkan melalui kisah Stefanus. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab. Sekarang kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas Batita Balita dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Ratna. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai pasal 8 ayat 3. Belajar dari kisah Stefanus, Tuhan menguatkan. Baru saja Kak Pendeta Hendra menyampaikan bahan Alkitabnya. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas Batita Balita dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Ratna. Mari Kak Ratna. Halo kakak-kakak, kita akan mempersiapkan bahan ajar dengan tema Tuhan menguatkan. Tujuan pembelajaran untuk kelas Batita dan Balita adalah anak mengenal kisah Stefanus. Anak mampu menceritakan kisah Stefanus. Dan kakak-kakak juga bisa menambahkan untuk tujuan pembelajaran yang ketiga adalah anak belajar untuk bersaksi dan setia seperti Stefanus. Kakak-kakak bisa mengawali pembelajaran dengan bernyanyi, bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Adik-adik, apa kalian mendengar ada seorang yang sedang bersaksi? Siapa ya? Wah, ternyata ada seorang bapak yang sedang bersaksi. Namanya Bapak Stefanus. Bapak Stefanus ini adalah salah satu dari 7 orang yang dipilih untuk membantu para rasul.
Bapak Stefanus dipenuhi Roh Kudus, menjadi berani untuk bersaksi. Dia menolong para janda-janda miskin. Dia memberitakan firman Tuhan. Tetapi ternyata adik-adik ada yang tidak suka dan mengatakan Bapak Stefanus ini adalah orang yang menjelek-jelekan Tuhan, menjelek-jelekan Nabi Musa. Bohong ya mereka. Padahal Bapak Stefanus ini adalah orang benar. Dia memberitakan bahwa Tuhan Yesus mati dan juga bangkit untuk menebus dosa-dosa manusia. Bapak Stefanus memberitakan bahwa Tuhan Yesus sayang semuanya. Nah, karena banyak orang yang berbohong dan ingin mencelakai Bapak Stefanus, akhirnya Bapak Stefanus ditangkap. Apakah Bapak Stefanus takut? Tidak, karena Roh Kudus menguatkan Bapak Stefanus. Roh Kudus menguatkan agar tidak takut. Jangan takut, jangan takut, jangan kamu takut. Karena Tuhan selalu ada di hati. Karena Tuhan selalu menolong. Di mana, di mana, di mana Tuhan Yesus? Tuhan di hati, dekat sekali. Betul, Tuhan Yesus ada di hati. Oleh karena itu ketika Bapak Stefanus ditangkap dan akhirnya dilempari batu sehingga Bapak Stefanus mati, Bapak Stefanus tetap mengampuni orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Bapak Stefanus menjadi martir yang mengabarkan kepada seluruh dunia kebenaran bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mati, bangkit, dan juga mengasihi kita semua. Bapak Stefanus bersaksi sampai mati. Bapak Stefanus setia sampai mati. Kita pun bisa belajar dari Bapak Stefanus yang bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus dan setia untuk selama-lamanya. Setialah, setialah, setia sampai mati. Setialah, setialah, gitu ya. Seperti Tuhan Yesus setia, gitu ya, yang mati bagi kita. Demikianlah kakak-kakak untuk bahan pembelajaran Tuhan menguatkan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Ratna yang sudah menyampaikan bahan Alkitab, yang telah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas Batita Balita. Sekarang kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil dan akan menyampaikannya adalah Kak Maria Ivon. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Senang masih bersama dengan kami dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Kita mempersiapkan bahan ajar dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai pasal 8 ayat 3. Belajar dari kisah Stefanus, Tuhan menguatkan. Baru saja kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas Batita Balita yang menyampaikannya adalah Kak Ratna. Sekarang kita mendengarkan usulan metode. Bagaimana metode dari cerita tentang belajar dari kisah Stefanus Tuhan menguatkan akan disampaikan untuk anak-anak di kelas kecil. Dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Maria Ivon. Mari Kak Maria Ivon. Shalom para kakak, kembali berjumpa dengan saya Kak Ivon. Dan mari kita saksikan untuk persiapan kelas kecil. Tuhan menguatkan. Belajar dari kisah Stefanus.
Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 hingga pasal ke-8 ayat yang ke-3. Tujuan pembelajaran kelas kecil, anak mengetahui bahwa Tuhan menguatkan Stefanus untuk menjadi saksinya. Anak mau setia sebagai murid Yesus seperti Stefanus. Kakak-kakak, usulan alur kelas kecil ya adalah pertama, jembatannya adalah fun game, menyusun kata menjadi nama tokoh. Lalu masuk cerita Stefanus, dan yang ketiga bernyanyi saya mau ikut Yesus. Baik, fun gamesnya seperti ini ya, menyusun. Nah, ini ada susunan huruf yang acak-acakan nih. Coba tebak ini apa ya? Tokoh siapa ya? Yeremia. Yang ini, nah tokoh siapa nih adik-adik? Oke, Nehemia. Selanjutnya coba nih salah satu murid Yesus nih, Andreas. Nah ini apa nih? Kok kayak nama makanan ya? Tomitsuti. Oke, Timotius. Dan selanjutnya Zakaria. Nah ini Safetsun atau Safetsan apa ya? Oh, Stefanus. Nah, Stefanus adik-adik. Nah, baru deh. Sekarang kita masuk ke ceritanya. Stefanus ini seorang yang dipercaya melayani banyak orang miskin yang tidak punya rumah dan kelaparan. Stefanus bisa berbuat baik seperti itu karena ia setia pada Tuhan Yesus. Stefanus merasakan dirinya betul-betul disayang Tuhan Yesus. Tapi orang-orang tuh gak suka sama si Stefanus. Akhirnya Stefanus dihukum mati. Bahkan matinya itu dihakimi beramai-ramai, dirajam ya, ditimpukin batu gitu. Nah tapi karena Stefanus itu setia dan hatinya baik, Stefanus itu berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampuni ya dosa orang-orang yang sudah menghakimi aku dan menyakiti aku. Dan Stefanus tuh hingga akhirnya pun dia tersenyum pandang ke atas, dan ia pun tersenyum ya, mati dengan tersenyum, padahal begitu kesakitannya dia pun masuk surga. Itu semua upah kesetiaan Stefanus kepada Tuhan Yesus. Nah, kita ajak adik-adik bernyanyi saya mau ikut Yesus. Ya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Adik-adik, lagu ini dalam sekali maknanya ya. Adik-adik masih kecil, adik-adik terus menyanyikan ya, bahwa walaupun saya susah, saya suka bingung, saya tetap mau ikut Yesus. Jadi para kakak, secara psikologis kalau anak kecil ya, anak-anak itu dikenalkan dengan kata-kata atau lagu, itu biasanya menempel terus sampai di nuraninya sampai dia besar nanti. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Jadi kita bisa masukkan pengajarannya lewat lagu. Aktivitasnya kali ini seperti hanya biasa saja, saya pilihkan mewarnai gambar Stefanus. Ayat emas dari 1 Korintus 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikian. Terima kasih Kak Maria Yvonne, dan kita mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar, dan akan menyampaikannya adalah Kak Felix. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar, yaitu belajar dari kisah Stefanus, Tuhan menguatkan, Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai pasal 8 ayat 3. Sekarang kita mau mendengarkan Kak Felix yang akan menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar.
Mari Kak Felix. Halo kakak-kakak, kembali berjumpa dalam program penyampaian cerita untuk kelas besar, untuk bahan kita. Kali ini adalah belajar dari kisah Stefanus, Tuhan menguatkan. Dengan bacaan Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai pasal 8 ayat yang ketiga. Nah, untuk tujuan yang diberikan, di sini saya memberikan sedikit penyesuaian, yakni ada dua tujuan. Ya, anak mengetahui bahwa Tuhan menguatkan Stefanus untuk menjadi saksi kebenarannya. Dan yang kedua, anak mau setia menyatakan kebenaran sebagai murid seperti Stefanus. Ya, jadi mengajak adik-adik untuk percaya bahwa Tuhan menguatkan jikalau adik-adik menjadi saksi dan adik-adik diajak untuk setia menyatakan kebenaran ya sebagai wujud kesaksiannya sebagai murid Kristus. Nah, untuk membuka cerita, saya mengusulkan untuk kakak-kakak dapat membukanya menggunakan apa yang diusulkan dalam bahan suluh anak kita. Kakak-kakak dapat menggunakan bahan di sana ya, di mana di sana bahannya dijelaskan bahwa kakak dapat menyeting ruangan menjadi setting persidangan, di mana ada yang menjadi peran Stefanus, kemudian ada yang menjadi peran saksi-saksi palsu dan lain sebagainya. Kakak-kakak dapat menyampaikan cerita menggunakan usulan yang ada di bahan suluh anak, dan menurut saya itu merupakan usulan yang baik dan tampaknya juga relevan untuk adik-adik kelas besar. Namun dalam pemaparan ini saya juga akan menjelaskan dan mengusulkan metode lain yang dapat kakak-kakak juga gunakan dalam menyampaikan cerita kepada adik-adik kelas besar. Nah, yang pertama, kakak-kakak dapat membukanya dengan mengajak dan menanyakan kepada adik-adik kelas besar 3 pertanyaan yang saya tampilkan ini. Ya, yang pertama, tanyakan apa itu hoax. Ya, saya membayangkan bahwa adik-adik kelas besar tentu pernah mendengar istilah ini sebelumnya. Ya, kemudian pernahkah kalian mendengar berita hoax? Coba ceritakan. Jadi coba gali apa yang menjadi pengalaman adik-adik ketika ia berjumpa dengan berita hoax, ya berita bohong dalam kehidupannya, entah di sekolah, dimanapun itu, gitu ya. Coba gali pengalaman mereka. Kemudian tanyakan apa yang akan dilakukan ketika ada berita hoax. Ya tentu akan ada banyak eh, respon dari adik-adik ya. Tapi kita eh, sekali lagi tujuannya untuk menggali apa yang menjadi pengalaman adik-adik kelas besar berkaitan dengan hoax itu sendiri. Baru setelah kakak-kakak menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tadi, masuklah ke dalam cerita ya. Jembatani dengan mengatakan bahwa ternyata berita hoax itu sudah ada sejak zaman Alkitab, ya. Nah, di sini saya mengusulkan untuk kakak-kakak juga dapat mencoba browsing contoh-contoh kisah Alkitab tentang hoax yang terjadi di dalam Alkitab, yang terjadi pada tokoh-tokohnya. Kakak juga bisa ceritakan dan akhiri dengan mengatakan bahwa ternyata berita hoax juga dialami oleh Stefanus dalam bacaan kita hari ini, gitu ya. Nah, setelah itu awali dengan menceritakan tentang siapa itu Stefanus. Kakak-kakak dapat menceritakan dan mengulas secara singkat ya terlebih dahulu dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7 ya, dan Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 2 ayat 8 sampai 15 ya. Di sana kakak-kakak bisa menjelaskan dan mengulas secara singkat tentang siapa itu Stefanus. Dia adalah salah satu dari ke-7 orang yang dipilih untuk melayani orang miskin gitu ya. Kemudian ceritakan bahwa Stefanus itu orang yang penuh dengan anugerah, kuasa, dipenuhi dengan Roh Kudus, beriman ya. Ceritakan tentang siapa itu Stefanus. Ulas secara singkat ya dari pasal sebelumnya, sebelum bacaan kita hari ini. Setelah itu, bahwa jelaskan bahwa terdapat
beberapa anggota rumah ibadat Yahudi dan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan Asia itu pada suatu hari berdebat dengan Stefanus ya. Mereka berdebat pada saat itu ya, dan apa yang mereka perdebatkan ya tentang bagaimana Stefanus pada saat itu telah melakukan banyak mukjizat ya, dikatakan di Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8, ia mengadakan mukjizat dan tanda-tanda kepada orang banyak ya, ceritakan betapa Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus itu melakukan banyak mukjizat dan hal itu ternyata membuat tidak nyaman orang lain ya, secara khusus orang-orang Yahudi pada saat itu. Dan dalam debat itu, karena tidak sanggup berdebat dengan Stefanus yang dipenuhi dengan hikmat Roh Kudus saat itu, orang-orang pun akhirnya ya, para orang-orang Yahudi itu akhirnya membuat berita bohong atau hoaks tentang Stefanus. Ya, kakak bisa menceritakan apa saja hoaksnya yang terjadi dalam bacaan kita, ya. Dikatakan di pasal 6 itu, 6 dan 7 ya, bahwa Stefanus dituduh telah menghujat Allah, menghina bait Allah dan hukum Taurat. Stefanus juga dituduh telah mengubah adat istiadat Yahudi gitu ya, dan lain sebagainya ya. Ceritakan betapa berita bohong itu ternyata berdampak negatif ya untuk masyarakat pada saat itu ya, yang tentunya mereka terprovokasi untuk akhirnya juga menghakimi Stefanus. Dan diceritakan bahwa Stefanus diseret dan diadili di hadapan Mahkamah Agama. Dan menariknya, sekalipun dalam pengadilan di depan Mahkamah Agama dan ditanyai dengan berbagai macam pertanyaan, Stefanus yang dipenuhi Roh Kudus itu berhikmat untuk menjawab semua hoaks yang dituduhkan kepada dirinya. Jadi karena apa Stefanus mampu? Karena Roh Kudus yang memampukannya untuk menjawab setiap pertanyaan yang dituduhkan kepadanya. Ya, kemudian ceritakan juga bahwa dalam persidangan itu Stefanus yang ditanyai berbagai macam pertanyaan itu, ya, dan dalam hal ini Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus pada dalam bacaan kita dalam suatu waktu dikatakan ketika Stefanus menatap ke langit, ya, ia berkata, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Ya, jadi ini menceritakan betapa Roh Kudus membuat Stefanus mampu melihat, ya, ada Yesus yang sedang berdiri di sebelah kanan Allah. Ya, dan dikatakan ketika mendengar Stefanus mengatakan hal itu, orang-orang berteriak, ya, mereka pun menyerbu ya dan menyeret Stefanus keluar kota dan melemparinya dengan batu. Dan diceritakan dalam bacaan kita ketika setelah dilempari, Stefanus pun di akhir hayatnya ia berdoa dan mengatakan, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Bahkan di ayat 60 juga dikatakan bahwa di sana Stefanus mendoakan supaya Tuhan mengampuni dosa orang-orang yang telah melemparinya dengan batu. Ya. Jadi sebuah kisah yang menyedihkan, kakak. Nah, baru masuk ke dalam aplikasi, simpulkan bahwa melalui kisah Stefanus ini kita belajar bahwa untuk mengikut Tuhan Yesus itu membutuhkan kesetiaan dan pengorbanan. Ya. Jadi sama seperti Stefanus ya yang mengikut Tuhan sampai akhir hayatnya, ya Stefanus sungguh-sungguh menunjukkan bahwa ia sungguh-sungguh setia, bahkan mau mengorbankan dirinya demi ya imannya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, ajak adik-adik untuk belajar seperti Stefanus dengan tetap menyatakan dan melakukan kebenaran. Ya, ingat, menyatakan dan melakukan kebenaran bukan hoaks. Ya, apapun situasinya. Artinya, ketika adik-adik mungkin juga pernah mendengar berita hoaks, ya, yang harus mereka lakukan apa? Ya, menyatakan ya bahwa itu hoaks, ya.
Adik-adik dipanggil untuk tetap menyatakan kebenaran, ya, bukan berita bohong, bukan berita palsu, tapi adik-adik diajak untuk menyatakan dan melakukan kebenaran, apapun situasinya. Ya, mungkin situasinya adik-adik akan mengalami dibully oleh temannya dan lain sebagainya, tapi melalui Stefanus adik-adik diajak untuk tetap menyatakan kebenaran, ya, apapun situasinya. Ya, dan akhiri dengan mengatakan bahwa sekalipun tidak mudah menjadi pengikut Tuhan Yesus, di mana harus setia, berkorban, bahkan harus tetap menyatakan kebenaran di tengah ketidakbenaran, ya, ajak adik-adik untuk tetap percaya bahwa sama seperti Tuhan telah menyertai Stefanus melalui Roh Kudus-Nya, Tuhan juga akan selalu menguatkan anak-anaknya, ya, yang mau setia, yang mau berkorban, yang mau tetap menyatakan kebenaran apapun situasinya. Ya, jadi sekalipun tidak mudah, ajak adik-adik kelas besar untuk percaya bahwa Tuhan akan menguatkan melalui Roh Kudus-Nya yang akan memberikan kita hikmat dalam menghadapi setiap situasi yang dialami. Nah, baru kakak-kakak akhiri dengan mengajak adik-adik menyebutkan ayat hafalan. Ini saya sudah cantumkan dari Filipi pasal 4 ayat 13 menggunakan terjemahan baru edisi kedua. Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, jelaskan bahwa melalui ayat ini adik-adik kembali dikuatkan bahwa apapun resiko, apapun tantangan yang harus dihadapi adik-adik dalam mempertahankan imannya dimanapun itu, percayalah bahwa setiap hal, setiap yang adik-adik lakukan itu mereka tanggung, mereka lakukan, ya, dalam kekuatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Ya, jadi itu yang mau kita sampaikan kepada adik-adik kelas besar. Ya, sekian kakak-kakak metode penyampaian cerita untuk adik-adik kelas besar untuk edisi kali ini. Selamat mempersiapkan diri, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Terima kasih Kak Felix yang sudah mengusulkan metode untuk anak-anak di kelas besar, dan kami telah merampungkan dari mulai bahan Alkitab dan juga usulan metode tiap kelas, batita balita kecil dan besar, dan kakak-kakak dapat menyaksikan aktivitas untuk anak-anak sekolah minggu maupun juga lagu-lagu untuk anak-anak sekolah minggu itu makin menambah dan memperlengkapi apa-apa yang kakak-kakak bisa siapkan dalam persiapan bersama dengan anak-anak secara khusus pada saat kebaktian sekolah minggu. Dan kakak-kakak, sebelum kita mengakhiri, kita berdoa bersama. Bapa di surga, kiranya Bapak berkenan boleh memberkati persiapan kakak-kakak dimanapun berada, karena mereka masih perlu untuk mematangkan persiapan mereka di kelas mereka masing-masing. Terima kasih Bapak, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di pekan yang akan datang dengan topik-topik bahan ajar lainnya. Sampai jumpa.